Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita meneruskan masail ke berapa? 18 ya. Tentang bahayanya bermudah-mudah, tentang bahayanya menganggap sepele, menganggap ringan sebuah kesalahan. Lebih baik ketika seseorang berbuat kesalahan besar, dosa besar, lalu dia takut kepada Allah, ini lebih baik daripada dia berbuat kesalahan sedikit dan dia menganggap remeh kesalahan yang sedikit itu, menganggap ringan. Kemarin kita bahas bahwa sebetulnya yang lebih penting itu kita memperhatikan kepada siapa kita berbuat salah, bukan besar kecilnya kesalahan. Besar kecilnya sebuah kesalahan boleh kita bahas ketika apa? Ketika kita harus memilih satu di antara dua. Tidak boleh tidak, kita harus pilih salah satunya. Baru kita bahas mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Gitu. Adapun ketika kita tidak dihadapkan kepada pilihan itu, jangan membahas ini kan kecil, ini kan remeh, ini kan sepele. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang harus kita bahas adalah kita sedang berbuat salah kepada siapa, ya. Antum pernah membayangkan tidak sengaja antum bilang brengsek misalnya, atau sialan misalnya, kata-kata yang biasa ya. Ketika antum ucapkan kata-kata tadi kepada teman, kepada adik, mungkin nggak masalah. Tapi coba bayangkan antum mengucapkan kalimat tadi kepada mertua misalnya, nggak sengaja ya. Kayak apa malunya, kayak apa nyeselnya, kayak apa takutnya. Berarti kita melihat apa? Kepada siapa kita berbuat salah, ya kan? Nah sekarang Allah Rabbul Alamin, kalau mertua kan jelas berjasa kepada kita ya. Jasanya bahwa kita mendapatkan, diberikan anaknya, sehingga anaknya halal bagi kita. Itu mertua, jasa mertua. Nah sekarang jasa Allah Rabbul Alamin, kebaikan Allah Rabbul Alamin kepada kita tidak bisa kita menghitungnya. La tuhsuha, ta'uddu nikmatullah la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung. Nah ternyata kesalahan yang sedang kita lakukan ternyata kepada zat yang memberikan segalanya kepada kita. Begitulah kira-kira ketika kita coba-coba berbuat salah, sadarlah itu bahwa kita sedang berbuat salah kepada zat yang seluruh apa yang ada pada diri kita itu dari Dia.
dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari apa yang bisa kita lihat sampai dengan apa yang kita tidak bisa lihat, semua adalah pemberian dari Allah Rabbul Alamin. Lalu tiba-tiba kita berbuat salah kepada Dia, ya. Disinilah maka tidak boleh kita menganggap remeh sebuah kesalahan. Kemudian, afala ubasyirun nas, bolehkah ya Rasul aku memberikan kabar gembira ini kepada orang lain? Kata beliau, hadza dalilun ala anna tabsyira matlubun, bahwa memberi kabar gembira adalah baik apa buruk? Baik. Sunnah, mustahab, disukai. Berarti mafhum mukhalafahnya, memberikan kabar buruk tidak disukai, kecuali tidak boleh tidak, harus disampaikan. Maaf ayah saya meninggal, maaf ibu saya meninggal, harus disampaikan. Karena kalau tidak, mungkin uzur kita tidak diterima. Tapi jika tidak perlu-perlu amat, jangan. Oleh karena itu, kematian Nabi sempat disembunyikan di hadapan pasukan kaum muslimin waktu itu. Termasuk kematian Abu Bakar, sempat disembunyikan. Ya. Karena ini kabar buruk. Gitu. Dan Syekh Al-Albani membid'ahkan pengumuman kematian yang ada di masjid-masjid, yang itu menjadi sesuatu yang seolah menjadi sunnah. Sebagian kaum muslimin mungkin di negeri beliau beranggapan bahwa ini salah satu sunnah, mengumumkan kematian. Ya, padahal tidak. Artinya tidak harus diumumkan, kecuali perlu, agar orang menyolati, agar orang memandikan, agar orang ikut mengantar jenazahnya ke kubur. Ini lain lagi. Nah, di negeri beliau sempat terjadi tanpa alasan itu semua. Pokoknya kalau ada kematian harus diumumkan di masjid, pengeras suara di masjid. Nah, ini kan tidak pernah ada di zaman Rasul dan para, berarti kan seolah seperti adzan, ya kan? Fima yasurru min amri din wa dunya, baik itu urusan agama atau urusan dunia. Urusan dunia juga sunnah. Maka Nabi memberitahukan kepada orang-orang yang beliau temui bahwa tadi malam apa? Tadi malam aku diberi anak, lahir anakku, samaituhu bi ismi abi, aku berikan nama anakku persis seperti nama ayahku, ya, tapi bukan Abdullah, tapi Ibrahim. Dari sini keluar hukum bahwa kakek buyut, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, terus ke atas boleh disebut sebagai ayah, bapak. Begitu pula sebaliknya, anak, cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus boleh disebut sebagai anak. Maka Nabi pernah menggendong Hasan dan beliau mengatakan anakku ini, padahal cucu, anakku ini akan menjadi pendamai di antara dua kelompok kaum muslimin yang bersengketa. Dan betul, kira-kira 30-an tahun ya setelah Nabi bersabda seperti ini, hal itu terjadi.
Ini juga membawa arti hukum bahwa boleh memberi nama anak di hari pertama. Di hari pertama. Karena ada riwayat memberi nama anak itu di hari ke-7. Kan tidak boleh satu dalil dipakai, dalil lain dibuang, maka harus dipakai semuanya. Lalu disimpulkan bahwa memberi nama anak itu boleh dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7. Tidak disukai hari ke-8, tidak baik hari ke-9, ke-10 dan seterusnya. Bagaimana menyiapkan nama sebelum kelahiran? Boleh. Boleh. Mana dalil? Mana dalil? Beliau sendiri, ya, beliau sendiri. Nama beliau sudah ada belum ketika beliau belum lahir? Sudah. Siapa lagi? Yahya, Nabi Yahya. Kemudian termasuk di sini Ishaq, Ismail agak berselisih, ya. Ini nama-nama yang sudah disebut oleh Allah sebelum lahir. Sebelum lahir. Padahal yang ngasih nama beliau siapa? Bapaknya. Bapaknya nggak tahu tentang firman Allah ini. Ini menunjukkan bahwa betul-betul seluruh perbuatan manusia itu sudah diatur oleh Allah, termasuk memberi nama. Istri antum sebentar lagi melahirkan, antum mikir kasih nama siapa ya? Mikir, kira-kira namanya di Lauh Mahfuz sudah ada belum? Sudah. Sudah ada. Antum mikir, muter-muter, ketemunya itu juga. Akhirnya itu juga yang ada di sana. Gitu ya. Nggak mungkin beda walaupun antum mikir ke sana kemari. Gitu ya. Makanya jangan kelamaan mikir, ya kan? Paling ketemunya itu juga. Udah yang gampang aja, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Musa, Isa, Ismail, Ibrahim, gampang kan? Pakai mikir Nurul Aini Indal Qabri, apa itu ya? Yang aneh-aneh, padahal ketika tahu artinya lucu, nyesel dia, ya. Maka udah nggak usah mikir. Ada ribuan nama di Al-Quran dan Sunnah. Ambil salah satunya, mudah, ya. Ya kayak orang-orang Arab itu kan. Lalu ketemu orang Arab kan nggak jauh dari Ahmad, Muhammad, Umar, Ali, Abdullah, Abdurrahman, ya, gampang. Nah, gimana nanti membedakannya? Ya binnya sama juga binnya lagi. Ya, bin kan bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau 4 sama semua ya agak kebangetan itu ya. Agak mustahil lah ya. Sampai 4 sampai 3 sama semua. Ya. Biasanya udah 3, udah 4 udah nggak sama. فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين. Terambil dari sabda Nabi ini bahwa sunnah bagi kita membahagiakan sesama muslim, memberikan kabar gembira kepada sesama muslim dengan ucapan, dengan perbuatan. Berarti kalau ada kabar buruk jangan, ya. Apa perlunya kita dipertontonkan saudara-saudara kita yang kelaparan, yang disiksa, yang dibantai, yang dipenggal lehernya di Suriah, di Irak? Ini menakutkan, ini mengerikan. Apa maksudnya? Apa iya kaum muslimin akan tergerak untuk membantu harus dengan gambar-gambar seperti itu? Harus dengan adegan-adegan mengerikan seperti itu? Itu aib kaum muslimin. Kalau yang kita tonton itu orang-orang kafir yang dipenggal lehernya, barangkali masih mending. Orang kafir itu pun kan nggak baik, mengerikan, ya kan? Nah, cukup kasih tahu saudara-saudara kita di sana sedang dibantai,
saudara-saudara kita di sana sedang kelaparan, mari kita bantu. Cukup. Ngapain mesti ditampakkan videonya? Apa kata Nabi? Al-khabaru laisa kal mu'ayanah. Khabar itu tidak sama dengan melihat langsung. Ya, beda tentu di hati kita. Ketika kita mendengar sedang dibantai di sana, sedang butuh, sedang kelaparan, ya kita tergerak untuk membantu. Gak ada apa merinding, mengerikan. Begitu kita melihat videonya, tentu mengerikan itu. Ya, jangan. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang hizbiyin, harokiyin itu tidak benar, tidak tepat. Apalagi disaksikan di masjid-masjid. Ya, ini suudzon kepada kaum muslimin, seolah kaum muslimin itu bakhil, tidak peka hatinya sebelum melihat videonya dulu. Enggak. Insya Allah kaum muslimin saling mencintai. Prihatin saudara-saudara kita yang jarang ngaji saja, insya Allah prihatin mendengar keadaan saudara-saudara kita di Irak, di Afgan, di Syria, di Bosnia waktu itu. Ya, tidak perlu dengan gambar-gambar seperti itu. Wa alaihi fala yanbaghi ay yudkhila su'a 'ala al-muslim. Tidak boleh memberikan keburukan, kabar buruk kepada seorang muslim. Dan di sini ada satu riwayat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yuhaddithni ahadun an ahadin bisyai'. Janganlah seseorang menceritakan keburukan orang lain kepadaku. Rasul sudah membentengi. Kalau kalian mendengar si fulan berzina misalnya, minum khamar misalnya, berjudi misalnya, berbuat aib misalnya, jangan ceritakan kepadaku. Ya. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Aku enggak mau bercampur bersama kalian sementara aku tahu bagaimana aib kalian. Nanti sesak dadaku. Coba antum bayangkan si fulan, antum tahu tukang tipu, tukang zina, tukang bohong, antum tahu. Lalu ketemu, salaman, ngobrol. Adakah sesuatu di hati antum? Pasti. Ada sesuatu di hati kita. Kenapa? Karena kita tahu dia pezina, dia penjudi, dia tukang tipu, dia ini. Ada sesuatu di hati kita. Dia ngomong ini begitu, kita nggak terlalu perhatian, gitu ya. Bandingkan ketika kita tidak tahu, selamat hati kita. Ya. Ini untungnya kalau kita tidak tahu aib sesama muslim. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menutup aib kita masing-masing. Coba seandainya saya tahu aib antum semua, antum tahu aib saya, nggak akan terjadi seperti ini. Ya, alhamdulillah. Aib antum ditutup oleh Allah, aib saya ditutup oleh Allah. Maka jangan pernah membuka. Maka jangan tajassus, jangan tatabbu', jangan tahassus, mencari-cari, menyelidik haram. Ya, jika kita tidak tahu, alhamdulillah, itu nikmat. Maka salah satu nikmat ahli surga nanti ketika saling ngobrol satu sama lain, Allah membuat mereka semua lupa terhadap masa lalu.
masa lalu yang mungkin ada berantem, saling pukul, saling tendang, berdiri di hadapan hakim, saling menuntut, Allah lupakan. Kalau ingat terus tentu nggak nyaman, ya. Allah cabut min ghillin, Allah cabut rasa iri, dengki, hasad, benci, dicabut oleh Allah. Salah satu nikmat besar ahlul jannah. Kita lanjutkan yang ke-19. Qaulul mas'uli amma la ya'lam, ucapan seseorang yang ditanya ketika dia tidak tahu. Ditanya lalu tidak tahu, maka jawabannya apa? Antum nggak tahu lalu ditanya, maka jawabannya Allahu a'lam. Di sini Mu'adz bin Jabal mencontohkan ada tambahan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam, karena urusan agama, urusan halal haram, urusan akhirat. Karena manusia yang paling tahu tentang urusan agama, halal haram, pahala dosa adalah Rasulullah SAW. Maka jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam. Antum ditanya oleh anak antum, Pak, kapan kita libur jalan-jalan? Antum jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini bukan masalah halal haram, bukan masalah dosa dan pahala, bukan masalah akhirat. Ini masalah kauniyah, masalah yang terjadi sehari-hari. Maka tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, kecuali sebagian tarekat-tarekat sufiyah yang beranggapan bahwa Rasulullah maha tahu. Bahkan Rasulullah ikut menyaksikan kehidupan umatnya dari dalam kuburnya. Bahkan Rasulullah ikut mengatur dunia ini dari dalam kuburnya. Ini sebatil-batil ucapan, sebatil-batil keyakinan, ya, keyakinan yang sangat-sangat rusak, ya. Berbeda dengan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini ditegur. Adapun Allah wa rasuluhu a'lam yang keluar dari mulut Mu'adz tidak ditegur. Nabi mentakrir, Nabi membiarkan Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, Nabi tidak biarkan, walaupun kejadiannya tidak spontan, ya, lewat mimpi seorang sahabat. Saya kira antum masih ingat, ya. Ada seorang sahabat yang bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan orang Yahudi. Sahabat ini mengatakan, wahai orang Yahudi, engkau adalah sebaik-baik umat seandainya engkau tidak mengatakan Uzair anak Allah. Si Yahudi ini balik mengatakan, wahai Muslim, engkau pun sebaik-baik umat kalau engkau tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Berarti sudah beredar di kalangan sahabat Masya Allah wa sya'a Muhammad. Tidak selang lama, masih dalam mimpinya, sahabat ini bertemu dengan orang Nasara. Sahabat ini mengatakan, wahai si Nasara, engkau adalah sebaik-baik umat kalau engkau tidak mengatakan bahwa Isa anak Allah. Si Nasara ini balik mengatakan, engkau juga merupakan sebaik-baik umat wahai Muslim kalau engkau tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad.
Pagi harinya ketika mimpi ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi langsung naik mimbar dan mengatakan secara tegas, tidak boleh mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ya, Qul Masya Allah wahdah, katakan Masya Allah saja. Tidak boleh ada embel-embel Masya Allah wa sya'a Muhammad, tidak boleh. Tidak boleh. Itu Rasulullah SAW. Apalagi atasan kita, apalagi orang tua kita, tidak boleh. Ya, ini akhirnya bagaimana, terserah Allah dan terserah Bapak. Enggak boleh. Kan suka ada yang gitu ya. Akhirnya bagaimana, ini keputusan di tangan Allah dan di tangan Bapak. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau mau pakai summa. Kalau mau pakai summa. Kemudian Masya Allah summa syi'ta. Karena wa itu, ataf wa itu menunjukkan sama persis. Kalau kemudian kan berurutan. Pertama terserah Allah, kedua terserah Anda. Ya. Kita lanjutkan ke 20. Jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Bolehnya mengkhususkan sebuah ilmu kepada seseorang yang lain tidak diberi. Boleh. Boleh. Mana dalil? Mu'ad diberi ilmu tentang ini, bahwa orang yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, insya Allah tetap akan masuk surga kalau dia bertauhid. Ilmu ini tidak diberikan kepada Abu Bakar, tidak diberikan kepada Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Zahir hadis di atas menunjukkan hanya Mu'ad yang diberitahu, hanya Mu'ad yang diberitahu. Ya. Sebab ketika Mu'ad mengatakan, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada yang lain, Nabi bilang jangan. Ya. Kalau yang lain tahu, kira-kira Nabi bilang apa? Ya, yang lain juga udah pada tahu. Nah, kira-kira begitu ya. Ya nggak usah engkau kasih tahu, Abu Bakar udah tahu, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha udah tahu. Ya. Beliau mengatakan jangan karena apa? Yang tahu baru Mu'ad. Yang tahu bahwa pezina, peminum khamar, penjudi insya Allah akan masuk surga selama dia bertauhid, yang tahu hanya Mu'ad. Maka ketika Mu'ad minta izin pada Nabi untuk menyampaikan kabar gembira itu, Nabi bilang jangan. Dan jangannya di sini adalah apa kemarin? Ilah, alasan, bukan qat'i, nggak ada tawar menawar. Jangan minum khamar, jangan berzina, jangan berjudi. Ini nggak ada tawar menawar. Adapun jangannya di sini adalah ilah. Sementara kaidah mengatakan al hukmu taduru bil illah. Hukum yang ada ilatnya, maka hukum itu otomatis akan hilang kalau ilatnya hilang. Sering kita berikan contohnya seperti tidak sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, ini ada ilat. Ya. Beliau membiarkan Ka'bah dibangun dengan tidak benar, dibiarkan oleh beliau kan. Padahal beliau tahu ini nggak benar nih Ka'bah kayak gini nih, yang benar begini, tapi beliau biarkan. Kenapa? Karena ada ilah. Gitu. Termasuk beliau melarang ziarah kubur karena ada ilah. Maka larangan-larangan itu kan hilang setelah ilat itu hilang. Ya. Nah, di sini perlu hati-hati. Karena banyak orang
mengatakan bahwa semuanya ilat. Perintah memanjangkan jenggot ilat, perintah berpakaian tidak isbal ilat. Bahkan sebagian mengatakan memakai jilbab bagi wanita itu juga ilat. Ilatnya hilang, perintah pakai jilbab juga ilat. Ini hati-hati, hati-hati ya. Tidak semua perintah dan larangan itu mengandung ilat ya. Termasuk wanita bersafar tanpa mahram, itu ilat. Kalau ilatnya hilang, maka wanita boleh bersafar tanpa mahram. Itu kan yang terjadi sebagian saudara-saudara kita. Jadi bermudah-mudah dengan ilat. Hati-hati, jangan, nggak boleh ya. Maka perlu kita merujuk kepada pendapat para ulama, pengamalan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan seterusnya, agar kita tidak salah faham. Bukan ilat kita bilang ilat, ilat kita bilang nggak ilat. Harus mengikuti petunjuk yang dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Fayajuzu an nukhassisa ba'dan nasi bil ilmi duna ba'din. Dengan demikian kita boleh menghususkan sebuah ilmu kepada seseorang, yang lain kita tidak berikan. Boleh. Antum sebagai guru, antum berikan ilmu tertentu yang antum tidak berikan kepada yang lain, boleh. Karena ilmu ini kan luas sekali ya. Apakah semua ilmu seperti itu? Tentu tidak, tentu tidak. Itu kan sedikit sekali. Maka Abu Hurairah pernah mengatakan gimana? Hafidtu min Rasulillahi wi'ain. Aku hafal hadis dari Rasulullah itu 2 wi'a, 2 wadah besar. Istilah gampangnya 2 karung. Yang 1 karung aku sampaikan, yang 1 karung lagi aku sembunyikan. Kalau yang 1 karung aku sampaikan juga, lakuti adhadal bulku, barangkali leherku sudah digorok orang. Kalau aku sampaikan juga. Ini salah satu contoh. Ada ilmu-ilmu yang orang awam nggak tahu, nggak apa-apa, malah lebih baik tidak tahu ya. Para imam membahas ini adalah ilmu-ilmu tentang sabda-sabda Nabi yang akan menjadi kenyataan di zaman Abu Hurairah ya. Nggak disampaikan juga ntar tahu sendiri. Sampaikan nggak sampaikan, pasti yang sekarung ini akan terjadi ya. Maka salah satu dalilnya adalah Abu Hurairah memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari tahun 60. Ya Allah, aku berlindung dari tahun 60. Dan betul tahun 59 Abu Hurairah meninggal. Nah, tentu antum tahu ya apa yang terjadi di tahun 60 itu. Wallahu a'lam. Ya, kita sisakan beberapa menit untuk soal jawab.